Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala mawasimal khairati lihadihil ummati tatsra wa talaba minna al-jidda wal ijtihada daiman wa abadan wa wa'adana alaihi ajra. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbis samawati wal ardin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu anna biha abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir anta waliyuna ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du, syarat yang kedua yaitu adalah syarat sahnya puasa. Yaitu puasa dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat ini. Syarat yang pertama adalah al-Islam, yaitu beragama Islam. Maka tidak sah puasanya orang yang kafir, entah itu kafir asli ataupun murtad, yaitu orang yang keluar daripada agama Islam walau lahdoh, walaupun hanya sekejap saja. Walau sekejap, ketika dia ini waliyadzubillah dalam keadaan berpuasa, kemudian keluar daripada agama Islam, entah itu dengan perkataannya, atau dengan iktikadnya, keyakinannya, atau dengan dia melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan dia keluar dari agama Islam, maka secara tidak langsung puasanya menjadi batal, yaitu karena syarat sah puasanya adalah muslim. Syarat yang kedua adalah akal. Syarat sah yang kedua harus dia ini berakal. Maka tidak sah puasa orang yang majnun ataupun orang yang masih kecil, atau kita katakan sobi, yaitu bayi yang masih kecil. Yaitu di sini ketika mereka ini melakukan puasa, maka tidak sah puasanya. Yang ketiga adalah an-naqa an-nahwi haidin wa nifasin. Harus untuk berlaku khusus bagi seorang perempuan, yaitu dia harus bersih dari haid ataupun nifas. Dia harus bersih daripada haid ataupun nifas. Akan tetapi tetap disunahkan bagi dia untuk imsak. Tetap disunahkan bagi dia untuk menahan, tidak makan, tidak minum, atau tidak melakukan hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa. Akan tetapi tanpa ada niat untuk dia puasa. Karena apa? Karena ketika dia ini imsaknya atau menahannya dengan niat puasa, ini adalah sesuatu yang diharamkan, yaitu dikatakan karena at-talabbus bil ibadah fasidah, yaitu dia ini melakukan ibadah yang fasid, ibadah yang rusak. Kemudian syarat selanjutnya adalah ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Dia harus mengetahui waktu-waktu mana saja, waktu apa saja yang diperbolehkan seseorang ini melakukan puasa. Karena apa? Yaitu karena ada waktu-waktu tertentu yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan di dalamnya puasa. Yaitu ada 5 hari yang mana mutlak di dalamnya ini haram untuk melakukan puasa. Yang pertama adalah hari Idul Fitri, tanggal 1 Syawal. Kemudian yang kedua adalah Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian salas ayyamat tasyrik, 3 hari hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 daripada bulan Zulhijjah. Kemudian ada pula Yaumus Syak. Yaumus Syak ini adalah hari ragu, dinamakan dengan Yaumus Syak karena di sini diragukan entah itu masih tanggal 30 Sya'ban ataupun sudah masuk ke dalam bulan Ramadan. Karena apa? Yaumus Syak dikatakan adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban apabila di hari ke-30 apabila di hari sebelumnya, yaitu ketika malam sebelumnya ini tidak dilihat hilal tidak nampak, akan tetapi orang-orang ini membicarakan akan perihal hilal tersebut, ataupun ada daripada orang-orang yang melihat hilal akan tetapi tidak diterima syahadah mereka, tidak diterima persaksian mereka.
Maka ini adalah masuk ke dalam hari syak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Dikatakan berdasarkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yaumasyak faqad asa Abul Qasim, barang siapa yang berpuasa di hari syak, yaitu di hari ragu ini, maka dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga puasa hari yang diharamkan untuk seseorang melakukan puasa adalah nisful akhir min Sya'ban, yaitu setengah terakhir daripada bulan Sya'ban. Berlandaskan dengan sabda Rasulullah SAW, idzatta sofa Sya'ban fala tasumu. Idzatta sofa Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban itu sudah sampai di pertengahan Sya'ban, yaitu setelah 15 Sya'ban atau setelah nisfu Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kalian melakukan puasa. Akan tetapi di sini bukan secara mutlak, bukan secara betul-betul memang tidak diperbolehkan berpuasa. Akan tetapi di sini ada hal-hal yang diperbolehkan untuk seseorang ini melakukan puasa di nisful akhir min Sya'ban. Yaitu syaratnya adalah diperbolehkannya idza lam yasilhu bima qablahu. Harus bersambung dengan separuh pertama daripada bulan Sya'ban. Yaitu dicontohkan di pertengahan bulan Sya'ban ketika tanggal 15 apabila ini dia berpuasa, kemudian di hari setelahnya tanggal 16, yang mana tanggal 16 sampai akhir Sya'ban ini masuk ke dalam separuh akhir daripada bulan Sya'ban, apabila dia sambungkan 15, 16, 17 ila akhirihi, dia ini berpuasa, maka di sini diperbolehkan. Di sini dia diperbolehkan untuk melakukan puasa karena bersambung dengan hari sebelumnya. Atau dia memiliki sebab, yaitu sebab yang mengharuskan dia untuk melakukan puasa. Misalkan dia nazar untuk berpuasa, maka wajib bagi dia untuk melakukan puasa walaupun masuk di dalam nisful akhir min Sya'ban. Atau dia memiliki hutang puasa yang mana dia ingat akan hutang tersebut ketika masuk di dalam nisful akhir min Sya'ban, maka dia wajib untuk mengqadai puasa tersebut walaupun dia berada di dalam nisful akhir min Sya'ban. Dan juga apabila dia ini memiliki wirid, memiliki kebiasaan untuk berpuasa, misalkan puasa Senin Kamis ataupun puasa Daud, maka boleh bagi dia untuk melakukan puasa di nisful akhir min Sya'ban. Mungkin ini adalah syarat-syarat yang menjadikan sahnya ibadah puasa kita. Maka apabila terkumpul syarat-syarat ini, maka dikatakan sah atau puasa seorang hamba menjadi sah, dan semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaikatuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.